Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, saudara. Pada minggu ini ya kita ingat ya kita berfokus kepada Roh Kudus dan Kerajaan Allah. Nah, kita mau lihat apa hubungannya saudaraku Roh Kudus dengan Kerajaan Allah. Nah, tema kita saudaraku hari ini adalah hadirat dan pemerintahan Allah. Nah, itulah definisi Kerajaan Allah. Apa itu Kerajaan Allah, saudaraku? Hadirat dan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Karena Kerajaan Allah itu kerajaan yang rohani, saudaraku. Dia hadir di dalam kita. Ya, dia mulai memerintah di hati kita. Nah, saudara-saudara, jadi ya, Kerajaan Allah itu sebenarnya, saudaraku, hadir di dunia ini. Karena Allah kita memerintah di mana-mana di bumi ini, ya. Tapi tidak semua orang masuk ke dalam Kerajaan Allah, hidup di dalam Kerajaan Allah. Tidak semua orang, saudaraku, ya, menerima kehadiran Allah dan saudaraku pemerintahan Allah di dalam hidupnya. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau lihat saudara sama-sama. Nah, bagaimana kita bisa ya menerima hadirat dan pemerintahannya Allah? Ya, itu tidak lain tidak bukan harus melalui pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa ada di dalam Kerajaan Allah dan hidup di dalam Kerajaan Allah. Nah, saudara, karena itu mari kita lihat peranan Roh Kudus membawa kita ada di dalam Kerajaan Allah dan hidup di dalam Kerajaan Allah. Yang pertama kita lihat saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 dan ayat 5. Nah, di situ dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, ya, dia bilang begini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." Jadi saudara, orang yang tidak lahir baru nggak bisa melihat Kerajaan Allah, melihat kenyataan-kenyataan Kerajaan Allah. Ya, nah dia berlanjut berkata dalam ayat 3. Ya, nah saya langsung aja isinya. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah." Jadi saudara, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, nah roh ini roh Allah, dia tidak bisa saudaraku masuk ke dalam Kerajaan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah itu pekerjaan Roh Kudus, yaitu dia membuat kita lahir baru. Haleluya. Kalau kita lahir baru saudara, kita bisa masuk ke dalam Kerajaan Allah. Dan setelah itu kita bisa melihat kenyataan Kerajaan Allah. Nah saudara, inilah saudaraku ya peranan Roh Kudus penting sekali. Ya, nah ada cerita saudara seperti ini. Ya, ini ilustrasi aja. Mungkin saudara pernah mendengar ini. Ya, ada anak ayam yang udah hampir menetas saudaraku di dalam telurnya. Nah, anak ayam ini saudara kemudian kan masih terus dieram oleh induknya. Nah, induknya berkata demikian, "Nak, tahu nggak nak, dunia di mana mama hidup itu indah sekali. Coba lihat, ada langit yang biru, ada pohon yang hijau, ada hamparan rumput, ya sungai, danau, indah sekali nak." Anaknya bilang, yang masih di dalam telur ayam saudara, "Mama ini ngomong apa? Ya nggak masuk akal. Ya ada pohon, ada gunung, ada apa saudaraku langit biru, ada hamparan rumput. Apa itu? Kami nggak lihat apa-apa mama." "Jadi kamu lihatnya apa?" "Saya lihatnya cuman dinding telur ini. Dan kami dikurung di dalam dinding telur ini. Dan begitu gelap mama. Mama ini ngomong apa nggak masuk akal." Nah saudara, demikianlah kalau kita masih hidup dalam kerajaan gelap saudara.
Di dalam kerajaan kegelapan, saudaraku, kita nggak lihat kerajaan Allah. Karena kita ada di dunia yang lain. Kita dikurung di dalam dunia yang lain itu, saudara. Kerajaan kegelapan. Di situ, saudaraku, yang ada dosa. Ya, saudara, kejahatan. Dalam kerajaan kegelapan, saudaraku, penuh dengan ikatan kuasa kegelapan. Ya, problem emosi menghancurkan hidup kita, saudara. Ya, di situ, saudara, ada penyakit yang merusak hidup kita. Ya, ada kutuk dan berakhir dengan kematian, saudara. Itulah kerajaan kegelapan. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara-saudara, Dia menghidupkan kita kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Inilah kelahiran baru, saudara. Nah, kalau telur ayam tadi menetas, saudara, apa yang terjadi? Keluarlah ayam itu. Ini gambaran lahir baru, saudara. Ya, lahir baru. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya, anak ayam ini pindah dari kegelapan masuk ke dalam terang. Pindah dari apa, saudaraku? Dunia kegelapan dulu. Masuk ke dalam dunia induknya yang terang, saudara. Nah, sekarang dia melihat, waduh bener mah. Ya, ada pohon, ada gunung, ada langit, ada hamparan rumput, sungai, danau, indah sekali mah. Dia bisa melihat dunia induknya, saudara. Demikian kalau kita keluar dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan terang. Di dalam kerajaan terang, saudara, kita bisa melihat kenyataan kerajaan Allah. Bukan hanya itu, saudara, kita dibebaskan ya dari ikatan-ikatan dosa. Kita, saudaraku, mengalami kemerdekaan. Kita dipulihkan, disembuhkan, saudaraku. Kita mengalami, saudaraku, kebebasan. Nah, itulah, saudaraku, ya, pekerjaan Roh Kudus melahirkan kita baru sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Nah, kedua, saudara, pekerjaan Roh Kudus buat apa? Ya, saudara, membuat kita, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga, saudara, waktu kita, ya, tadi Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita waktu kita lahir baru, ya, sekarang Roh Kudus membaptis kita, ya, supaya membaptis kita ke dalam Roh, supaya apa, saudaraku? Supaya kita penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pemerintahan Allah, ya, kita alami. Hadirat dan pemerintahannya kita alami di dalam hidup kita. Ya, ketika kita, saudaraku, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, pemerintahan Allah, ya, datang kepada kita. Ketika pemerintahan Allah datang kepada kita, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kedagingan kita dimatikan. Perbuatan-perbuatan daging mati. Dan yang keluar adalah buah roh. Saudaraku, buah roh itu adalah sifat roh. Sifatnya Kristus Sang Raja. Sehingga, saudara, yang hidup bukan kita lagi. Sang Raja, Kristus hidup di dalam kita. Dan Dia, saudaraku, menghasilkan buah roh. Kita bisa menghasilkan buah roh. Sehingga, saudaraku, kerajaan Allah dan budayanya hadir di dalam, saudaraku, hidup kita dan juga melalui hidup kita, saudara. Ya, sehingga orang-orang di sekelilingnya, saudara, bisa melihat, wow, kerajaan Allah itu ada. Ya, dan kita, saudaraku, dipakai Tuhan memberitakan kerajaan Allah. Sehingga waktu kita beritakan kerajaan Allah, saudara, ya, orang-orang, saudaraku, boleh dilepaskan dari kuasa gelap, ya, dibebaskan dari kerajaan kegelapan. Mereka juga boleh masuk ke dalam kerajaan terang, saudara. Nah, Tuhan mau kita, saudaraku, hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya, saudara, minggu ini mari kita terus berfokus
penuh Roh Kudus, saudara. Ingat, topik besar ini saya ingin saudara tidak lupa. Penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus sehingga pemerintahan Kristus ada di dalam hidup kita. Ketika tubuh kita, saudara, diperintah oleh Sang Raja, ya, dikendalikan oleh Kristus, maka saudara, ya, perbuatan-perbuatan daging pasti akan mati, saudara. Ya, sebab kita menghasilkan buah roh. Ya, sifat Kristus sendiri, sifat Sang Raja sendiri, saudara. Ya, itu ada di dalam kita. Maka buah roh ini bisa, saudaraku, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, ketika kita diperintah oleh Kristus, saudara, maka perbuatan-perbuatan daging tidak bisa bermanifestasi, saudara. Yang bermanifestasi sifat dari Kristus keluar lewat kita, saudara. Ada buah roh yang kita hasilkan, saudara. Nah, sehingga, saudara, ya, di sekeliling kita mereka bisa melihat, ya, wow, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, karena, ya, saudaraku, sifat Kristus itu, ya, itu adalah budayanya kerajaan Allah. Saudara, ketika kita mengekspresikan buah roh, itu budayanya kerajaan Allah. Nah, buah roh misalnya adalah kasih, saudara. Ketika kita mengekspresikan kasih, tahu nggak, saudara, orang-orang melihat Sang Raja itu. Karena Raja kita, ya, adalah kasih. Kristus adalah kasih. Waktu kita mendemonstrasikan saling mengasihi dalam komunitas kita, saudara. Wow, orang-orang, saudaraku, tertarik. Ya, datang, saudaraku, dan dia, saudaraku, kemudian, ya, bisa mengalami juga, saudaraku, masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dia, saudaraku, hidup dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, itulah, saudara, panggilan Tuhan buat kita. Ya, setelah kita hidup dalam kerajaan Allah, saudara, kita mau dipakai untuk menghadirkan kerajaan Allah, budayanya, saudaraku, di sekeliling kita. Ya, ketika kita, saudaraku, sedang sekolah, kita menghadirkan budaya kerajaan Allah. Betapa luar biasanya, saudara. Ya, ketika kita berbisnis, kita menghadirkan budaya kerajaan Allah. Ya, saudara, ketika kita ada sebagai, saudaraku, seorang pedagang, atau mungkin saudara kita adalah seorang, ya, karyawan, ya, kita seorang ibu rumah tangga, atau mungkin juga kita bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi waktu kita, saudara, ya, hidup dipenuhi Roh Kudus, diperintah oleh Sang Raja, maka yang dihasilkan adalah buah roh, budaya kerajaan Allah. Saudara, budaya kerajaan Allah ini dahsyat, bisa dilihat oleh orang-orang, saudara, dan mereka akan tertarik nanti, saudara, ya, dan mereka juga akan mendengarkan Injil, dan akhirnya, saudaraku, mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, itu sebabnya minggu ini, saudara, kita mau semangat, ya, terus mempraktekkan ini, saudara. Ya, kita mau, saudara, hidup dalam hadirat dan pemerintahan Kristus, pemerintahan Raja kita. Saudara siap? Ya, kita terus, ya, saudaraku, semangat supaya kita berbuah bagi kerajaan Allah. Dan kita lihat, saudaraku, ya, Tuhan akan menyatakan banyak hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, saudara. Yesus, Engkau harapanku, kekuatan